Oke, jadi memang konsep seperti Booming Way ini sangat cocok sekali untuk para special membership ya. Jadi memang harus seperti itu, apalagi media untuk berbagi sekarang kan semakin luas, semakin mudah. Jadi ya hanya berbagi dan berbagi, ibaratnya menabur. Jadi seperti Booming Way bilang, kadang kita tidak bisa menuai saat itu juga, tapi menabur kita akan suatu waktu kita bisa menuai karena konsep itu sudah tertanam di pikiran mereka seperti itu. Luar biasa pemimpin. Oke, nah mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mendaftar sebagai special membership. Oh ya, namun sebelum ke sini, mumpung saya ingat, tadi kan kita bercerita tentang berbagi ya, seperti itu. Jadi selama ini banyak para orang tua yang bertanya ke saya, menghubungi saya, itu kan selalu saya tanya, ibaratnya ibu tahunya dari mana? Apakah sudah ada yang merekomendasikan dari special membership? Ada yang jawab, siapa ya? Saya hanya dikasih tahu oleh teman di grup apa, di komunitas apa. Jadi kan memang betul ya, seperti Bung saya bilang, di luar sana itu banyak komunitas lain yang ibaratnya menjadi tempat kita untuk berbagi. Jadi kita sebagai special membership jangan hanya berfokus pada grup protokol dokter senjaya, tapi kita berbaginya itu keluar kandang ya. Karena di luar sana banyak, seperti tadi Bung Fe bilang juga, biasanya sebelum ke sini itu sudah kemana-mana ibaratnya. Jadi kan yang kemana-mana itu kan peluang untuk kita tempat untuk berbagi seperti itu. Oke, untuk mendaftar ini, jadi untuk mendaftar ini sudah tersedia juga. Jadi kita cukup membuka di depositautis.com. Nanti di bagian atas nanti akan kita demokan ya, di bagian akhir nanti akan kita demokan bagaimana caranya mendaftar. Jadi di situ ada menu di atas itu ada about, itu tentang cerita tentang saya, ada bagaimana bergabung dengan special membership, terus yang terakhir itu bagaimana untuk tes biomedisasi. Jadi ada 3 tombol. Nah, tombol yang tengah kita bisa klik atau bisa juga langsung ke bidu _daftar membership, itu akan sama tujuannya. Jadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu hanya nama kita sebagai pendaftar, alamat email kita, dan nomor WA kita. Kenapa nomor WA? Karena sekarang kan kebanyakan pakai WA ya, dan saya juga menggunakan notifikasi menggunakan WA. Jadi selain email itu kita mendapat notifikasi dari web itu ke nomor WA kita juga, jadi akan semakin dimudahkan. Sebelum adanya WA ini kan notifikasinya hanya lewat email saja. Jadi kita kalau mendaftar tes biomedis Asira itu kan mendaftar tes ya, yang mesti sudah banyak yang sudah punya pengalaman dan sudah mengalami mendaftar tes biomedis Asira. Itu kan dapat notifikasi lewat email, lewat WA juga. Nah, seandainya nomor HP yang dimasukin itu tidak ada WA-nya, otomatis notifikasi lewat WA gagal terkirim. Biasanya ada notifikasi ke saya kalau ini gagal kirim. Biasanya karena nomor HP yang dimasukkan tidak ada WA-nya. Nah, sebaiknya itu kita masukin yang ada nomor WA-nya biar komunikasinya lebih mudah dan notifikasi juga bisa langsung masuk. Karena kalau nomor WA tidak ada, itu artinya kita notifikasinya hanya lewat email saja. Sedangkan banyak bapak atau ibu yang kadang-kadang nggak pernah buka email. Jadi email hanya untuk mendaftar saja, tapi nggak pernah buka. Ada email masuk atau apa, tidak semuanya familiar dengan email.
Dan petunjuk-petunjuk tes biomedis Asira itu kan ada di notifikasi dan ada di member area. Selama ini kebanyakan karena sudah ada notifikasi lewat WA, itu mereka tidak perlu masuk ke member area karena di WA sudah lebih cepat diterima notifikasinya dan petunjuk-petunjuknya. Padahal sebelumnya di member area itu juga ada petunjuknya, namun kan kita harus harus login, masukin alamat email dan password baru masuk, dan di situ ada petunjuknya. Namun petunjuk itu sama seperti yang terkirim di WA. Jadi ya karena sudah terima di WA ya sudah cukup gitu. Ini hanya lapisan untuk memudahkan bagi para Bapak Ibu. Dengan adanya WA ini sangat dimudahkan. Jadi proses di sini kan otomatis ya. Jadi semua terkirim tanpa sepengetahuan saya. Namun untuk kode prosesnya itu masih setengah manual ya. Jadi setelah Bapak Ibu konfirmasi bahwa sudah transfer, itu ada yang langsung terbaca oleh sistem, itu langsung menjadi aktif. Namun kalau kan kadang-kadang ada yang suruh transfernya angkanya unik ya, tidak 3 juta pas, 2.991 misalnya. Tapi kalau itu ditransfernya 3 juta, dibulatkan, itu sistem nggak bisa baca. Ini pembayaran dari siapa? Jadi nggak dikenali. Jadi kalau tidak ada konfirmasi ke saya pun bingung. Ini karena kan dalam sehari itu kan yang daftar tidak hanya cuma satu. Jadi ini yang mana? Kalau kebetulan ada 2 yang transfernya bulat, itu tambah bingung lagi saya. Ini yang mana lagi? Gitu. Tapi kalau sesuai dengan angka yang tertera di notifikasi, di invoice, itu langsung bisa dikenali oleh sistem bahwa ini pembayaran dari si A, ini dari si B, ini dari si C. Jadi sangat memudahkan. Nah, begitu sudah dikonfirmasi, itu saya sudah ada kode proses yang ready ya. Jadi tinggal memasukkan ini buat siapa, ini buat siapa. Tapi ini ibaratnya masih setengah manual. Jadi ada effort yang harus saya kerjakan. Jadi kadang-kadang ada Bapak Ibu yang buru-buru. Padahal saya sedang di jalan atau saya sedang apa. Tapi saya selalu berusaha selama saya bisa buka WA, itu akan saya langsung coba layani dengan cepat ya. Walaupun di jalan mungkin saya parkir sebentar, karena di HP saya juga sudah tersimpan data-data kode proses, jadi saya bisa langsung kirimkan dari HP. Setelah kirim saya baru jalan lagi. Itu pengalaman yang sudah terjadi berkali-kali seperti itu. Jadi saya berusaha untuk tetap melayani dengan cepat ya. Ini bagian dari layanan saya ibaratnya seperti itu. Nah, ini tadi yang ditanya Bu Mingve, berapa sih biayanya? Tadi ada di sini sebenarnya. Jadi biayanya 600.000 itu normal. Tapi saya kan seringkali mengadakan promo-promo ya. Ada yang diskon 25%, ada yang diskon 200.000, dan banyak lagi. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan ya. Misalnya diskon 25% aja kan ibaratnya sudah berkurang 150. Mestinya bayar 600, tinggal membayar 450. Padahal kita dapat voucher senilai 500, kan tanpa ngapa-ngapain sudah untung. Itu gambaran kecilnya saja. Oke. Nah, ini mungkin perlu diketahui juga ya bagaimana bentuk support marketing kit yang tersedia. Jadi selama setahun itu apa yang saya lakukan untuk Bapak Ibu sebagai special membership. Ada beberapa hal. Jadi setiap anggota special membership
ini kami sediakan ruang khusus di member area, di mana di situ dilengkapi dengan aturan dan kode etik yang berlaku. Jadi di situ di bagian awal saya jelaskan ini aturan mainnya seperti ini, seperti termasuk dalam aturan sosial media di protokol kesehatan Jaya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi semuanya harus kita taati karena ini kan untuk kepentingan bersama ya. Jadi biar sama-sama bisa berjalan semuanya kondusif. Dan di member area tersebut juga sudah kami siapkan beberapa tutorial baik berupa video maupun file PDF yang itu merupakan panduan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para special membership. Namun kembali ke tujuan awal para special membership ya, kan tujuan mereka bergabung ini tentunya tidak sama ya. Jadi mungkin yang dilakukan juga berbeda-beda. Jadi intinya saya tidak mempermasalahkan untuk anggota yang pasif. Saya tidak menuntut banyak, harus semuanya aktif, namun ini pilihannya. Jadi karena mungkin tujuan mereka untuk join di special membership ini hanya pengen voucher diskonnya saja, bisa jadi. Jadi setelah mendapatkan, ya dia sudah merasa tidak berkepentingan lagi. Jadi itu no problem, nggak masalah. Namun saya tetap berusaha memberikan untuk semuanya. Jadi selama Bapak Ibu itu tidak keluar dari grup, itu akan mendapatkan apapun yang saya berikan maupun update-update yang terbaru. Jadi saran saya walaupun mungkin pasif, tapi jangan keluar dari grup. Karena mungkin suatu saat akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu. Nah, tadi sudah saya ceritakan bagaimana langkah awal menyiapkan senjata untuk berbagi seperti link, kode kupon, terus sekarang sudah tersedia juga web replika, dan nanti juga terus berkembang. Usahakan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ada. Dan saat ini pun kita sudah ada grup support di WA dan mulai dikembangkan di channel dan grup Telegram, karena Telegram ini kan lebih lebih banyak menampung orang dan tidak terlalu memberatkan HP kita, karena gambar-gambar maupun video tidak disimpan di HP kita tapi di cloud ya, jadi tidak memberatkan HP kita. Jadi kedua-duanya kita pakai WA maupun Telegram. Setiap hari kami coba berikan motivasi dan saran langkah sesuai tema harian yang dilengkapi dengan gambar dan pendukung. Jadi saya bermaksud ini menjadi ide awal kita untuk berbagi. Misalnya hari ini kita bagikan motivasi tentang bersyukur misalnya. Nah, itu menjadi ide awal bagi kita untuk berbagi di sosial media masing-masing ya. Nanti di situ gambarnya juga sudah kami siapkan, ada gambar motivasi, ada gambar yang hubungannya dengan misalnya hari Sabtu, selamat hari Sabtu, dan lain sebagainya. Itu setiap hari saya berusahakan selalu ada. Di member area juga juga tersedia video, tips dan trik digital marketing, dan itu akan selalu kami tambahkan secara bertahap. Jadi memang ini kadang perlu fokus ya, karena banyaknya tutorial, kadang kita menjadi kurang fokus ya. Makanya di situ saya urutkan ya. Jadi misalnya pertama gimana cara kita
mempersiapkan sosial media kita, profilnya, bagaimana agar orang percaya sama kita itu profilnya harus seperti apa, gambarnya seperti apa, dan kita harus menghindari apa, semuanya ada penjelasannya.